Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil EAS kecerdasan artifisial. Nama kelompok Muhammad Maulana Al-Faris dengan NIM 146-2000-168. Selanjutnya Villa Ulinuha dengan NIM 146-2000-169. Dan Sidkul Ibnu Zaim dengan NIM 146-2000-172. Bab 1. Konsep. Teknologi yang dapat dipakai menjadi sarana yang menguntungkan untuk memantau kesehatan seseorang seperti detak jantung dan aktivitas fisik. Penggunaan jam tangan pintar menjadi teknoslidasi tidak hanya sebagai hal baru tetapi juga sebagai alat yang sangat berguna untuk penggunaan sehari-hari. Selain itu, perangkat lain seperti helm atau ikat pinggang bermanfaat untuk memantau pekerja dan mendeteksi dini adanya anomali. Mereka dapat memberikan informasi berharga, terutama di lingkungan kerja, di mana mereka membantu mengurangi tingkat kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang menjadikannya alat pelindung diri yang kuat atau APD. Pemantauan kesehatan pekerja secara konstan dapat dilakukan secara real-time melalui suhu, jatuh, kebisingan, benturan, atau pengukur detak jantung. Mengaktifkan alarm yang dapat didengar dan bergetar saat terjadi anomali terdeteksi. Informasi yang dikumpulkan ditransmisikan ke server yang bertugas mengumpulkan dan memproses. Pertama-tama, makalah ini memberikan tinjauan lengkap tentang keadaan seni pada karya-karya yang terkait elektronik untuk perilaku aktivitas manusia. Setelah itu, belang multisensor pintar dikombinasikan dengan perangkat lain, mengembangkan platform kontrol yang dapat meningkatkan keamanan operator dalam bekerja, lingkungan kecerdasan buatan, dan Internet of Things, menyatukan informasi untuk meningkatkan keamanan di lokasi konstruksi, pembangkit listrik, saluran listrik, dan lain-lain. Yang pertama, perkenalan dan motivasi. Ada semakin banyak aksesoris dan peralatan keselamatan yang dirancang untuk membuktikan kondisi lingkungan bagi pekerja di berbagai sektor. Banyak perusahaan meningkatkan investasi mereka dan mengembangkan pengaturan tersebut, terutama mereka yang karyawannya harus melakukan aktivitas berat atau beresiko. Orang yang bekerja di area seperti lokasi pertambangan atau industri terpapar kondisi yang berbeda yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mereka. Sebagai contoh, mungkin ada resiko tinggi menderita cedera traumatis, masalah yang selalu ada sangat penting mengingat jenis cedera ini bisa berakibat fatal. Inovasi penelitian ini terletak pada promosi keselamatan di tempat kerja. Dengan menciptakan lingkungan cerdas di mana penggunaan data kecerdasan buatan dan algoritma memungkinkan antisipasi resiko yang muncul dan memberikan bantuan dalam anomali situasi. Kontribusi kami meliputi yang pertama, pengembangan perangkat keras yang dapat dipakai untuk menerima kebutuhan vital dan lingkungan yang berbeda dari pekerja atau pengguna tertentu. Kedua, integrasi hibrida, model berdasarkan deteksi anomali dan analisis deret waktu. 3. Koneksi model kecerdasan buatan dan perangkat yang dapat dikenakan ke platform untuk penerimaan data dan emisi peringatan. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Nomor 2, keadaan seni. Selama dekade terakhir, platform menerapkan strategi pemeliharaan prediktif telah diperkenalkan di pasar. Solusi ini memantau mesin melalui perangkatan data oleh sensor, sehingga memungkinkan untuk memaksimalkan ketersediaan mesin yang terlibat dalam proses induksi, meningkatkan efisiensi pemeliharaan proses.
munculnya teknologi seperti Big Data juga mendukung pemrosesan data real time, di mana teknik penambangan data dapat diterapkan dalam induksi skala besar proses. Tren lain saat ini dalam jenis platform ini adalah menggunakan arsitektur cloud untuk memproses data dalam jumlah besar, menawarkan solusi yang dibingkai dalam perangkat lunak, platform, dan infrastruktur. Jenis arsitektur ini dikombinasikan dengan organisasi virtual agen, memungkinkan platform menjadi modular dan terukur, memfasilitasi penggabungan solusi dan vertikal biru yang terintegrasi dalam desain horizontal platform. 3. Platform BeSafe. Tujuan dari penyelidikan ini adalah penyajian platform untuk meningkatkan keselamatan operator di lingkungan kerja mereka. Ini melibatkan penelitian, informasi, dan sistem komunikasi yang dilengkapi dengan kecerdasan AI. Prototipe yang dicari adalah gelang dengan berbagai macam sensor yang meningkatkan keamanan pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utamanya adalah untuk mendeteksi anomali dan situasi apapun yang membahayakan pengguna. Untuk tujuan ini, review telah dilakukan dengan berbeda teknologi yang tersedia di pasar di bidang interaksi pemantauan baik pengguna dan lingkungan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Faktor risiko detak jantung, risiko bahaya terkait dan larutan detak jantung, serangan detak jantung, dan detak jantung tidak teratur, perubahan suhu yang ekstrim, menggunakan sensor detak jantung di pergelangan tangan. Faktor risiko suhu, bahaya yang terkait suhu tidak sehat untuk bekerja yang mungkin menunjukkan demam atau hipotermia. Larutan, implementasi sensor suhu di gelang. Misalnya jumlah oksigen dalam darah, namun ini adalah teknologi melakukan analisa pada ujung jari dan bukan pergelangan tangan. Karena proposal kami adalah gelang, kami membuat opsi ini dan sensor optik yang telah dipilih. Komponennya meliputi termokopol tingkat tipe K, karakteristiknya presisi, kisaran output -6 sampai 20 mV. Sensor pemantau detak jantung, tegangan inputnya sekitar 3,3 sampai 6 V. Disarankan 5, tegangan keluarnya sebesar 0. Untuk arus operasinya lebih kecil dari 10 mH. BMI 160, sensor inersia EMU, sensor tifatis Creo, TCS nonlinear offset TCO, square forces sensitivity resistor FSR, akuntansi angkatan sensitif range 0,2 N sampai 20 N, angkatan reparability tunggal part plus atau min 2%, angkatan reparability bagian plus atau plus sampai 6% back single. Tujuan kami adalah mendeteksi kemungkinan risiko utama jatuh untuk meningkatkan waktu respons terhadap situasi bahaya. Guncangan bukan sampel sumur yang bisa dengan mudah diperoleh. Oleh karena itu, beberapa orang dari kawasan industri diminta untuk memsimulasikan ini tindakan. Meskipun ada upaya, banyak rangkaian waktu 10.000 ukuran sampel yang diperoleh untuk frekuensi yang digunakan 50 Hz seperti yang disebutkan di atas. Oleh karena itu digunakan augmentasi data. Augmentasi data bekerja melalui transformasi acak tergantung pada data yang Anda inginkan seperti gambar data mentah atau dalam hal ini deretan waktu menstruasi bagian. 4. Prapemrosesan data. Sampel sebanyak 40.000 titik data diperoleh dengan frekuensi 6 titik data per menit, di mana masing-masing komponen gelang memberikan informasi yang sesuai melalui komunikasi nirkabel tergantung pada nilai
suhu tubuh, detak jantung, dan baterai sistem. Tabel dibuat untuk mensimulasikan tindakan peristiwa di berbagai situasi, terutama untuk kawasan industri atau transportasi. 4 kelas berbeda dihasilkan oleh situasi yang disebutkan, yaitu pekerja dengan tanda-tanda vital yang stabil dan lingkungan yang tidak bermusuhan, pekerja dengan variasi dan tanda vital yang mulus, pekerja dengan tanda-tanda vital yang bahaya dan lingkungan yang tidak bermusuhan, pekerja dalam bahaya karena lingkungan yang tidak bersahabat. Kemudian ini untuk hasil datasetnya mengelompokkan. Kemudian untuk codingan membuat gelang bisa dilihat seperti berikut. Dan selanjutnya dataset. Bab 3 metodologi. Paten lain terdaftar di Amerika Serikat adalah perangkat US 2007 2017002751 yang ditemukan oleh Robert R. Connor. Paten yang sangat ini aktif. Gadget ini adalah perangkat yang dapat dibawa di lengan dengan sensor biometrik yang disesuaikan. Pekerjaan ini sangat mirip dengan kita, namun kami fokus pada analisa waktu dan waktu nyata untuk mengambil keputusan segera karena tujuan kami adalah mengurangi waktu respon ketika ada dampak dari staf induksi atau masalah lingkungan yang membahayakan kesehatan pekerja. Berikut ini adalah komponen-komponennya. Tabel yang digunakan oleh pengguna untuk mengingatkan setiap anomali atau risiko yang mereka alami. Untuk melakukan itu, kami mempertimbangkan penggunaan sensor piezoresistif yang melalui tekanan tertentu dapat mengaktifkan alarm atau sebaliknya dapat membatalkan alarm. Selain itu, perlu diinformasikan bahwa informasi yang dikumpulkan oleh gelang dikirim ke antarmuka kontrol dan interaktivitas pengguna panel kontrol yang disesuaikan dan perangkat interaktif di lingkungan industri menjadi semakin umum. Sebagian karena kebutuhan mengelola volume data yang besar dan berada di luar kapasitas penalaran manusia. Dalam hal ini, sebuah sistem yang dikembangkan memungkinkan informasi dikonseptualisasi dan ditampilkan dengan mudah dipahami untuk asimilasi yang cepat dan intuitif. Berikut ini adalah hasil uji cobanya untuk mengecat suhu, data analisis, dan deteksi proposal. Model campuran Gaussian adalah alat yang memungkinkan untuk kita mengelompokkan informasi tergantung pada karakteristiknya. Bagian ini menjelaskan bagaimana informasi telah dianalisis dan berbagai segmentasi yang telah dibuat dari kumpulan data. Dalam penelitian ini kami menggunakan analisa Fisher untuk menemukan populasi dan basisnya, dan jumlah komponen telah ditetapkan menjadi 4. Dapat diterapkan bahwa tabel di antara 4 situasi ini dikategorikan dalam lingkungan kerja nyata sebagai peringatan serangan jantung melalui agitasi atau jatuh, masalah pada suhu tubuh pengguna, dan dalam situasi ini virus yang disebut COVID-19 juga cukup layak untuk mendeteksi pengguna yang berisiko. Selain itu, LSTM digunakan untuk menganalisasi data yang berasal dari MU sistem elektronik. Selanjutnya, bab 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bab 4 ini adalah contoh-contoh hasil codingannya. Lanjut. Bab 5. Result. Peningkatan yang disajikan dalam pekerjaan ini melibatkan penggabungan bahan dan fungsi baru dalam peralatan pelindung yang dikembangkan sebelumnya
dan platform terpusat yang ditingkatkan yang menawarkan layanan bantuan dan visualisasi dalam hubungan dengan gelang. Platform ini sangat berharga untuk mencegah resiko dan antisipasi media kesehatan. Inovasi teknologi AI yang memperkenalkan oleh gelang memungkinkan untuk memantau aspek-aspek yang mempengaruhi kesehatan pekerja. Ini memberikan informasi tentang parameter fisik dan pengenalan aktivitas manusia, juga menganalisis lingkungan menggunakan kapasitas yang disediakan oleh smart data untuk mendeteksi situasi yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Hasil yang disajikan dalam makalah ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pembelajaran mendalam untuk pengenalan aktivitas di GMM secara teratur memiliki asosiasi data setiap kelompok, dan kami juga dapat mengidentifikasi pemisahan sampel yang berada dalam kisaran normalitas sebagai dalam pendekatan optimasi K-means tidak seperti K-means. Kulturs tidak didefinisikan dengan diameter yang ditentukan sebagai grup, disesuaikan dengan distribusi yang memungkinkan untuk mengurangi jumlah positif palsu dan untuk mengidentifikasi suatu risiko yang nyata bagi pemakai gelang. IMM kemungkinan kita untuk mengidentifikasi data yang menunjukkan bahaya bahkan jika kelompok tumpang tindih ini karena mengidentifikasi pola yang mengidentifikasi setiap tabel. Di bawah ini adalah ring referensi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.